dalam keadaan sehat walafiat, dan tentunya kita juga sekarang sudah di edisi 19 Agustus 2020, tentunya masih semangat kemerdekaan Republik Indonesia, dan kita hadir dalam satu acara yang tentunya ini berkaitan dengan harta dalam Islam. Konsep harta dalam Islam seperti apa dan bagaimana, insya Allah bersama narasumber kita yaitu Coach Azwanufi, yang tentunya beliau akan berbagi bersama kurang lebih 60 menit ke depan selama di acara kita hari ini di program Spirit Hijrah Bisnis atau JIC Business Coaching, yang ini juga merupakan kerjasama dengan komunitas Tangan di Atas Jakarta Utara. Dan tentunya Mitra JIC, komunitas bisnis Tangan di Atas ini merupakan komunitas wirausaha terbesar di Indonesia, wadah bergabungnya para wirausaha Indonesia yang memiliki visi membentuk pengusaha-pengusaha tangguh dan sukses yang memiliki kontribusi positif bagi peradaban. Dan ini nampaknya sejalan dengan visi Jakarta Islamic Center, yaitu menjadi pusat peradaban Islam. Nah, untuk itu Mitra JC, kurang lebih 60 menit ke depan kita juga mengajak Anda Mitra JC untuk bisa bergabung baik melalui Facebook ataupun melalui pesan singkat kami di WA di 081-21554-9288 atau bertanya langsung melalui di kolom komentar Facebook ataupun YouTube Jakarta Islamic Center. Baik, langsung saja kita akan menyapa narasumber kita yang sudah hadir jauh dari Depok, yaitu Coach Azwanufi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Coach, sehat? Coach Azwa, senang banget sehat, bisa ketemu lagi. Siap. Dan ini pertama kalinya untuk bisa hadir di Radio JIC, mengudara bersama Mitra JIC. Hari ini kita membahas tema yang amat penting bagi kehidupan manusia. Tentunya kalau kita bicara tentang harta ini Coach, harta dalam pandangan syariah ini juga memiliki makna yang berbeda dengan harta menurut dari pandangan konvensional. Kalau kita ketahui Mitra JC secara umum, ini membedakan antara keduanya adalah terletak pada posisi harta itu sendiri. Kalau konvensional ini kan lebih kepada sebagai alat pemuas ya, seperti macam-macam lah ya. Sementara dalam pandangan syar'i ini posisi harta sebagai wasilah ataupun perantara. Dan tadi menurut informasi, ini hanya sebagian saja. Ada hal yang lebih penting daripada hal ini. Nanti kita akan bergabung bersama kita Coach Azwanufi. Sebelum kita mulai acara ini, silakan Coach untuk menyapa dulu Mitra JC yang saat ini bergabung bersama kita. Siap. Terima kasih Mas Ribo. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman JIC semuanya yang berada dimanapun. Semoga selalu berada dalam lindungan Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Semoga semuanya dalam rezeki yang dicukupi. Jikalau ada yang saat ini kekurangan, mintalah sama yang punya semuanya. Mintalah sama yang sebetulnya memiliki semuanya. Ya, ini Allah yang Maha Pemberi rezeki. Dan semoga kita yang hadir pada hari ini diberikan selalu kesehatan iman, kesehatan akhlak, bahkan kesehatan keuangan ya, karena sekarang kita bicara tentang bisnis. Kesehatan kantongi. Kesehatan kantong ya, kesehatan kantong juga. Jadi jangan sampai dibuka itu sedih. Dia dibuka sedih, ternyata kosong isinya. Kayak gitu. Siap. Baik. Terima kasih Coach. Jadi gini nih, kita kan sekarang sudah di akhir tahun 1441 Hijriah. Artinya kalau kita bicara tentang Muharram, ini erat kaitannya dengan bagaimana Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah pada saat itu. Nah, ini pas banget nih kita bicara tentang konsep harta dalam Islam. Selama ini kita menganggap bahwa harta itu segala-galanya, harta yang kita miliki. Nah, saya pengen mengajak Mitra JC semua ataupun kita semua umat Islam, ayo kita betul-betul memaknai harta tersebut itu bukan hanya untuk sebagai alat pemuas saja, tapi betul-betul harta yang kita miliki ini juga untuk salah satu bentuk penghambaan kita kepada Allah. Nah, silakan Coach Azwa untuk menyampaikan tema ini. Nampaknya pas banget nih di bulan Muharram, karena insya Allah maghrib nanti kita udah masuk 1 Muharram 1442. Silakan Coach. Saya mulai Mas ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Mitra-mitra JIC yang semoga dirahmati Allah. Ya. Pertama kali tentu tak lupa kita panjatkan segala puji, puja, syukur kita kepada Allah, Tuhan semesta alam, yang hari ini Allah masih berikan kita nikmat. Apapun yang terkadang sebetulnya nikmat ini menjadi salah satu modal dasar. Bahkan modal saat kita hendak ingin berbisnis, ya. Salah satu adalah modal waras. Entah itu waras dalam artian waras pikiran kita, waras badan kita, dan waras jasmani kita. Allah masih kasih kita kesempatan untuk bisa eksistensi di dunia, itu juga merupakan satu syukur, satu kenikmatan yang luar biasa. Iya. Salatu salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi kita, Rasul kita, guru kita. Semua potret kebaikan di dunia dan di akhirat ada pada diri Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dengan segala perjuangan beliau kita bisa mengenal Islam, iman dan ihsan. Terima kasih untuk rekan-rekan JIC ya, yang memberikan saya kesempatan untuk menasihati diri saya sendiri, yang memberikan saya kesempatan untuk mereview ulang apa yang telah saya pelajari dan memberikan saya kesempatan untuk berbagi apa yang telah saya alami. Jadi ini nggak ada settingan ya teman-teman tentang apa besok ini adalah Muharram, ini nggak ada. Jadi ini bukan pas banget Mas ya. Qadarullah wa ma syaa fa'al. Jadi ini bukan settingan. Oh, besok 1 Muharram kita bicara tentang konsep batal Islam. Demi Allah ini nggak ada. Karena sebetulnya saya ini kan ngisi 2 minggu lalu Mas ya. Saya yang seharusnya itu pas Idul Adha ya. Cuman qadarullah saya pas di rumah. Sebenarnya saya pas di rumah, saya minta reschedule dengan guru saya Mas Hardi. Saya Mas Hardi itu. Nah, narasumber yang 2 minggu lalu. Qadarullah ternyata pas saat ini pas besok Muharram, ya, pas besok Muharram, dan tema yang diangkat emang dari awal saya minta konsep harta dalam Islam. Karena we talk about business ya, kita bicara tentang bisnis ya, dan business is about money ya. Money is not everything, itu betul. Uang bukan segalanya, tapi everything need money. Segalanya butuh uang, itu masalah kita. Nah, kalau segalanya butuh uang, ya kan, dan harta menjadi salah satu sorotan dalam Islam, tentunya itu jangan sampai kita sudah berjibaku, jatuh bangun di bisnis, tapi hal fundamental dalam mencari harta itu kita tinggalkan, ya. Apalagi mitra JIC semuanya, kita semua dalam naungan syariat, ya. Kita semua dalam pengawasan Allah, kita semua dalam tuntunan Rasulullah. Tentunya harta ini menjadi salah satu bagian terpenting sebagai eksistensi kita di dunia untuk nanti mewujudkan visi besar kita, yakni di akhirat. Kata Allah, "Wa man aradal akhirah wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min." Ya. Jadi apakah visi itu menentukan visi di dunia? Apakah itu tidak diajarkan dalam Islam? Diajarkan. Visi dan misi diajarkan dalam Islam. Dalam bentuk narasi ayat, redaksinya jelas. Waman aradal akhirah, dan barang siapa menginginkan akhirat, ya, visi utama seorang mukmin, ya, seorang muslim, ya kan, itu jelas satu, akhirat. Visi terakhirnya, visi utamanya dia, ya kan, itu adalah akhirat, itu jelas, ya. Nah, lalu visi itu kan tujuan, ya. Visi tujuan kita sudah selesai dengan visi dan misi. Kita bukan kelas menentukan visi dan misi, ya kan. Kita sekarang berada di tataran bagaimana menentukan tujuan hidup. Visi itu tujuan. Untuk tujuan ada cara menyampaikannya, ada cara untuk agar kita bisa sampai. Kalau visinya itu akhirat, ya kan, akhirat yang tentu di dalamnya adalah sebuah kebaikan dan tidak ada keburukan di dalamnya, yakni surga. Maka cara penyampainya tentu juga dengan kebaikan. Nah, dan salah satu elemen, salah satu partikel, ya kan, yang
membuat kita bisa mencapai visi terbesar kita, visi paling jauh kita, ya ini harta. Jadi apa sih yang nggak bersinggungan dengan harta? Lo mau bisnis, lo mau jadi karyawan, jadi PNS, mau jadi entrepreneur. Kita bicara tentang nanti ujung-ujungnya harta. Harta apapun nanti bentuknya. Entah itu intrinsik ataupun non intrinsik. Ya. Entah itu nanti uang ataupun emas, ataupun nanti apa jenenge mobil, bangunan. Kalau di kampung mungkin semakin banyak apa PNS, mau jadi entrepreneur. Kita bicara tentang nanti ujung-ujungnya harta. Harta apapun nanti bentuknya. Entah itu intrinsik ataupun non intrinsik. Ya. Entah itu nanti uang ataupun emas, ataupun nanti apa jenenge mobil, bangunan. Kalau di kampung mungkin semakin banyak apa sawah, terus apa tuh yang berjalan tuh domba, kerbau ya kan. Nah, itu harta juga. Nah, sekarang kita ingin sedikit menasehati diri saya dan teman-teman semua tentang konsep harta. Baru nanti kita bicara bisnis. Oke. Kayak gitu. Nah, saya mulai dengan satu hadis dari Rasulullah ya. Ini hadis saya suka banget. Saya suka banget karena hadis ini jarang disampaikan, even oleh para motivator Islam, ya, motivator Islam. Nah, kalau motivator Islam, ini tidak ada maksud apa-apa ya, tapi kalau motivator ada Islamnya, berarti apa yang dia sampaikan itu harusnya ada dasarnya, dan itu dasarnya entah dari Al-Quran atau hadis, ya. Jadi bukan cuman sekedar sesuatu yang kita ucapkan untuk memenuhi kekeringan motivasi audiens, bukan. Lebih dari sekedar itu. Nah, ini satu hadis ini jarang disampaikan oleh teman-teman motivator Islam. Ada, tapi jarang saya dengar. Karena kalau bicara harta, ya kan, itu carilah uang sebanyak-banyaknya, ya. Lalu Anda taat, ya. Anda harus kaya, ya. Apakah ada yang salah? Enggak, ya, enggak ada yang salah. Cuman ada yang terlewat. Nah, ini mau saya sampaikan, ini hadis dari Rasulullah. Jadi hijrah, ya. Hijrah. Nah, hijrah. Spirit hijrah. Hijrah. Masya Allah. Kata hijrah ini kan apa ya? Berpindah kan gitu. Betul. Berpindah seperti habis. Nah, mumpung ya, aji mumpung kita waktunya bertepatan dengan 1 Muharram. Biasanya euforia untuk tahun baru, ya kan? Itu kan luar biasa. Ada apa namanya? Biasanya tuh Mas kembang api. Bukan. Ada apa namanya kalau revisi hidup apa tuh? Oh, ini apa? Apa namanya? Saya lupa apa. Iya. Kayak gitu ya. Apa namanya? Refleksi akhir tahun. Refleksi akhir tahun, terus ke depan itu apa namanya? Nah, oh iya. Apa itu ya, ingat ya? Saya lupa. Saya lupa jadinya. Nah, ada ya itulah itu ya. Jadi apa nih resolusi? Resolusi tahun depan nih apa ya? Resolusi. Nah, mumpung di awal tahun, sebelum awal tahun baru Hijriah ya, itu ada resolusi ya, resolusi. Nah, saya akan buka dengan satu hadis Rasulullah, Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah dalam satu kisah. Satu kisah ini zaman jahiliyah, ketika terjadi perang, ya, mereka akan membabi buta, ya. Membabi buta. Lalu saat pembagian harta, ya, pun juga seperti itu. Karena harta adalah Tuhan mereka. Dalam tanda kutip ya, dalam tanda kutip. Karena Tuhan mereka Lata, Uzza dan sebagainya. Nah, setelah terjadi peperangan dan dengan izin Allah Rasulullah memenangkan perang itu, tentu ada harta rampasan perang, harta ghanimah, harta yang didapatkan setelah terjadinya peperangan. Ya, ada harta ghanimah di situ. Nah, saat itu waktu subuh. Allah alam kalau saya salah tolong diperingatkan. Saat itu waktunya subuh, ya, waktunya subuh. Nah, saat subuh itu sahabat sudah berkumpul. Tentu ingin mendapatkan harta. Allah dan bertanya, oh sahabat gila harta ya. Maka coba cek sejarah, sahabat itu
mereka tidak pernah merasakan kenyang kecuali pada satu peristiwa peperangan, yakni perang Khaybar. Di situ mereka berkata, oh ini toh namanya kenyang. Jadi ketika itu dibagi, itu hanya cukup untuk mereka dan disedekahkan. Jadi kenapa mereka ini hartanya sedikit tapi mampu membalikkan zaman, ya. Nah, kembali ke cerita, mereka sudah berkumpul, sudah ingin mengambil hak mereka, ya. Lalu ada sedikit terjadi kericuhan, ya. Wajar, manusiawi, sahabat tidak sabar. Lalu Rasulullah mengucapkan satu narasi yang ini sebetulnya harus menjadi fundamental untuk teman-teman mulai start bisnis. Jadi sebelum jadi starter up, ya, ini harus dimiliki oleh kata Rasulullah, mal faqru akhsa alaikum. Bukan kefakiran yang aku takutkan kepada kalian, kata Rasulullah. Walakinna akhsa antubsata alaikumud dunya. Tapi aku takut antubsata itu dibentangkan, ya, dibentangkan kepada kalian dunia, ya. Fatanafasuha kama tanafasa man kana qablakum. Maka kalian ini akan berlomba-lomba, ya. Kama tanafasu man kana qablakum, sebagaimana sebelum kalian ini berlomba-lomba, ya. Dan ini paling penting, fatuhlikukum kama ahlakatum. Maka itu akan menghancurkan kalian, ya, sebagaimana, ya kan, itu menghancurkan kaum-kaum sebelum kalian. Satu konsep menarik yang diajarkan oleh Rasulullah, ya, dan itu proven setelah Rasulullah meninggal. Kalau ditanya apa kurikulum terbaik untuk resolusi, ya kan, maka kita jawab Al-Quran, ya. Ente kan orang Islam, wajar dong, ya, ente bilang Al-Quran sebagai kurikulum terbaik, itu wajar karena kita orang Islam, kan, gitu, Mas. Tapi saya ingin bawakan satu bukti yang proven dan sejarah menjawabnya. Al-Quran sebagai kurikulum terbaik memperbaiki umat, ya, 23 tahun memperbaiki peradaban yang buruk saat itu. Apakah peradaban yang buruk itu banyak? Tapi Arab itu gini, nah ini, ya, ini Romawi. Oh, satu lagi ya. Satu lagi. Nah, ini Persia, ini satu lagi Romawi. Ini Arab, ya. Romawi menjajah, Persia menjajah, ya, mengakuisisi negara dengan paksa, ya, menimbulkan kematian, menimbulkan, mohon maaf, yang wanita nggak tahu jadi apa, yang anak-anak nggak tahu jadi apa, yang laki-laki juga seperti itu, ya. Ini Romawi, ini Persia. Nah, semua dijajah. Pertanyaannya, ya, apakah saat itu Arab dijajah? Nggak ada. Arab nggak dijajah, Mas. Sedangkan dua adidaya saat itu, ya kan, itu adalah Romawi dan Persia. Tapi Arab ini nggak disentuh. Udahlah, nggak ada sumber daya yang mau dijajah. Syam dijajah, ya, oleh Romawi, ya, nanti dibuka di zaman Umar, ya kan. Syam dijajah. Kenapa dijajah? Karena dia tumbuh-tumbuhan tumbuh, masuk ini surganya dunia, Syam saat itu dijajah. Nah, Arab nggak dijajah. Arab nggak dijajah. Habis itu ternyata karena udahlah masyarakatnya buruk, nggak ada apa-apa lagi di dalamnya. Nah, tapi Al-Quran dengan 23 tahun kurikulum, ya, dan muallimnya adalah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mampu memperbaiki peradaban itu. Dan cukup pendidikan 23 tahun, ya, selebihnya negara dunia dalam keadaan yang makmur. Mas pernah nggak dapat cerita kalau 3 tahun kita bisa menyelesaikan kemiskinan negara? Pernah dengar cerita itu nggak? Pernah. Siapa itu? 3 tahun? Ya, 3 tahun orang nolak zakat. Orang nolak zakat. Kita 3 tahun, ya, pusing itu gimana cari zakat. Negara ini di bawah pemerintahan yang adil dan harta yang halal, ya, 3 tahun orang nolak zakat, Mas. Dan standar kemiskinan, kalau standar kemiskinan 400.000 kan. Di bawah 400.000 itu orang miskin.
450.000 itu nggak kategori miskin. Pertanyaannya, di Jakarta 450 dapat apa 450.000? Warteg aja sekali makan berapa itu Mas? 20.000. 20.000 kali 2 aja deh, ya kan? 40. Belum dan sebagainya. Ya. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, teman-teman mitra, teman-teman JIC. JIC ya yang dirahmati Allah. Satu hadis ya yang saya akan artikan, mal faqru akhsa'alaikum. Bukan kefakiran yang aku takutkan kepada kalian. Karena setelah itu sahabat itu luar biasa kaya. Kayaknya gini, ini ya agak lucu tapi agak sensitif tapi lucu juga ini. Ini lelaki ini kayak disinggung ya. Zubair bin Awam meninggal ya, meninggalkan harta warisan miliaran ya. Istrinya 4, semuanya miliaran. Nah kita istrinya 1, ketika meninggal nggak tahu ada warisan atau enggak Mas. Gak ada miliaran juga. Gak ada miliaran juga. Astagfirullahaladzim. Anaknya kalau istrinya sampai miliaran berarti anaknya lebih banyak. Iya pasti. Kan gitu. Karena harta waris itu kan untuk anak lebih banyak. Nah, Abdurrahman bin Auf ya itu membayari hutang satu negara. Kita bayar hutang sendiri aja kesulitan Mas. Kita nih bayar hutang sendiri sulit. Apalagi negara gitu. Apalagi negara membayar hutang satu negara. Iya. Dan saat bersedekah itu ratusan miliar kalau dikonversi ke rupiah. Utsman itu membeli surga. Tanda kutip ya, kata Rasulullah, inna Utsman ishtarami ni jannatan marotain. Jannah marotain. Kata Rasulullah, sesungguhnya Utsman ini membeli apa jenenge? Surga. Dari saya 2 kali. Nah, yang pertama saat membeli sumur, dan ini sumur ini sudah well known ceritanya ya, udah famous ceritanya tentang sumur Yahudi beli sama Utsman, dan itu jadi konsep wakaf ya. Lalu yang kedua menyiapkan tentara. Nah, menyiapkan tentara ini Amerika aja ya kan, itu sempat hampir kolaps ketika perang-perang terus kan seperti itu Mas ya. Perang terus. Nah, ini Utsman menyiapkan satu negara untuk perang. Belum lagi Abu Bakar sampai menyedekahkan semua hartanya. Sampai Rasulullah heran. Rasulullah tanya, "Mada tarak talaka wali ahlik?" Yang lo tinggalin untuk dirimu dan diri keluargamu apa? Dengan ringan Abu Bakar menjawab, "Taraktullah wa rasul." Aku meninggalkan Allah dan Rasulnya. Nah, teman-teman, sebetulnya ya saat mencari harta ya itu bukan cuman nominal. Ya, bukan sekedar nominal yang menjadi tujuan. Karena di awal kita sudah bahas, yang menjadi tujuan adalah akhirat. Kalau akhirat visinya, maka misinya itu adalah caranya. Nah, karena visinya adalah kebaikan, tidak mungkin kita capai dengan keburukan. Ya, dicapai dengan keburukan. Harta bukan segalanya, sepakat. Tapi harta segalanya uang. Segalanya butuh harta, butuh uang. Gitu loh. Nah, konsep seorang muslim yang pertama kali adalah bukan sebetulnya takutkan kepada Allah itu bukan kefakiran. Karena sekarang kita kalau bicara bisnis jangan sampai fakir. Tapi kata Rasulullah bukan fakir yang takutkan. Tapi yang takutkan adalah harta justru dibukakan kepada kita. Ada nggak sekarang kita yang dibukakan kepada dunia? Banyak Mas. Tapi apakah sekarang ketika dibukakan kepada kita dunia keadilan merata? Tidak. Apakah sekarang ketika dibukakan kepada kita dunia, ya kan, itu lalu semuanya menjadi makmur, orang nggak butuh zakat? Enggak. Bukan kefakiran, kata Rasulullah, yang ditakutkan kepada bukan kepada umat Muslim, ya. Tapi harta itu dibukakan. Kenapa sampai takut, ya? Ketika dunia dibukakan, karena fatana fasuha kama tanafasu maka naqablakum. Engkau akan berlomba-lomba mendapatkannya. Nah, ketika berlomba-lomba mendapatkannya, the big problem ya adalah saat Anda berlomba, Anda akan melupakan apa itu halal, apa itu haram. Apa itu halal, itu haram. Nah, kalau itu dibukakan dan Anda berlomba-lomba mendapatkannya, lalu Anda tidak paham, ataupun Anda paham tapi Anda tidak mengamalkannya, halal haram, janji Allah itu satu.
fatuhlikukum kama ahlakathum. Maka itu akan menjadi bumerang bagi kalian. Pemerintahan-pemerintahan Islam terdahulu itu kaya. Tapi dengan kekayaan mereka, mereka mampu membawa kejayaan bagi umatnya. Ya. Nah, ada beberapa poin ya, karena waktunya cuma 1 jam, saya mau bawain beberapa poin ya. Apa itu sebetulnya harta? Ya, harta itu yang pertama dia adalah jelas titipan Allah, ya, jelas titipan Allah. Innallaha yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah itu membentangkan rezeki kepada siapapun, ya, membentangkan rezeki kepada siapapun dan menguranginya ataupun memberikan kodrat yang sesuai. Oke. Nah, sebetulnya harta itu titipan Allah. Kalau memang titipan, ya kadang bisa banyak, kadang bisa dikit, ya. Dan apa sih konteks dari sebuah titipan? Ya berarti siap untuk diambil. Siap untuk diambil. Nah, cuman konotasi harta itu kan macam-macam. Ada almal, albanun, ada harta, ada keturunan, ya, itu juga termasuk harta. Itu semua konsepnya titipan. Kalau memang titipan, sebetulnya ada beberapa adab dari sebuah titipan. Yang pertama, nyawa kita ini kan titipan dari Allah. Yang suatu saat Allah akan ambil itu kembali, ya. Apa yang ada di hadapan kita, tablet, HP, ruangan ini, peralatan-peralatan, itu semua titipan. Yang qaddar Allah nanti mungkin akan diambil, apapun caranya. Nah, sikap sebagai seorang yang dititipi yang pertama adalah dia ridho dengan titipan itu. Dia ridho dengan titipan itu. Ya Allah, saya terima apa yang kau titipkan, ya. Dia terima dengan banyak atau sedikitnya sebuah titipan. Karena demi Allah kita ini tidak dimuliakan dengan banyaknya harta ataupun kita tidak dihinakan dengan sedikitnya harta. Ya, kita dimuliakan dengan ketakwaan, itu kan jelas. Nah, ada pertama itu tadi. Jadi kita ridho. Lalu yang kedua, kita paham itu titipan maksudnya apa ya? Contoh ya, Anda dititipi sepeda, ya. Dititipi sepeda. Berarti maksudnya agar tempat saya penuh, silahkan dipakai. Oh, berarti ada akadnya jelas. Silahkan dipakai. Nah, kalau tidak ada akadnya berarti ya ditaruh tempat aja. Sedangkan harta di dunia itu jelas dia menjadi salah satu cara untuk kita nanti bertemu dengan Allah di surga. Ya, bertemu dengan Allah nanti di akhirat. Itu yang jadi tahu caranya. Yang ketiga ikhlas. Ikhlas kalau memang suatu saat Allah ambil harta itu, ya udah, Allah namanya titipan. Tukang parkir aja dititipi aja, diambil ikhlas-ikhlas aja. Tapi ada bayaran. Tapi ada bayaran Mas, tapi ada bayaran parkirnya. Tapi ala kuliah teman-teman. Saya mau sedikit menyoroti konsep kapitalis dan sosialis ya, karena we are not kapitalis dan we are not sosialis ya. Apakah ada sisi kapital dalam hidup kita? Ada, karena kapital berbicara tentang harta dan Islam mengatur tentang harta. Apakah Islam ada tentang sosialis? Ada, ya, karena bahkan berjiwa sosial itu menjadi salah satu doa Ibrahim untuk Ismail, ya. Di surat Ibrahim, start dari ayat 35 sampai 39 kalau nggak salah ya, itu di akhir Nabi Ibrahim mendoakan agar hati orang-orang itu ya terbuka atau condong kepada Ismail. Ada sisi sosial di situ, ya. Cuman ketika menjadi berlebihan itu jadi masalah. Ibadah yang berlebihan kan bermasalah, kan gitu. Nah, sosial yang berlebihan juga jadi masalah. Konsep harta sosialis dan konsep harta kapital juga jadi masalah. Konsep harta kapitalis, saya kerja, saya dapat duit, saya dapat harta, terserah gua dong, gua mau ngapain, ya. Asalkan ente nggak aneh rugiin, itu nggak masalah.
Banyak sekarang itu Mas, ente nggak rugi kan? Ya udah nggak masalah. Islam nggak seperti itu. Harta yang sampai harta yang dia harta dia hasilkan ya, itu bukan punya dia saja. Ada hak kulis sailin, salah satunya. Ada hak untuk orang-orang yang meminta. Nah, jadi kalau kapitalis berbicara bahwa harta itu mutlak dirinya, maka Islam datang untuk bilang bahwa harta itu ada loh. Kalau ente laki-laki, harta itu ada sebagian untuk orang tua ente. Harta itu ada sebagian untuk saudara perempuan ente. Ya, kalau ente udah punya keluarga, wajib itu orang-orang di belakang ente untuk diberikan harta. Itu bukan hanya tentang diri sendiri. Ada loh orang-orang peminta itu ada. Ada loh untuk zakat, ada loh. Nah, jadi bukan punya kita aja. Ya. Ada hak-hak yang diporsikan sesuai dengan kodratnya ya. Lalu ya, teman-teman sosialis ya itu berkata bahwa harta itu ya milik bersama karena jiwa sosialnya tinggi ya, harta milik bersama. Di Islam diatur bahwa ada perbedaan, kita logis aja deh. Lo nggak kerja lo dapat duit, itu kan nggak fair banget Mas ya. Itu nggak fair. Orang lain kerja karena sosialis ya aku bisa dapat. Itu nggak. Islam diatur. Islam nggak murni total itu harta milik bersama, nggak. Ada hak punyamu, ada hak untuk sosial yang bisa dialokasikan untuk manapun. Untuk pendidikan, untuk bahkan harta haram ya, harta haram punya alokasinya, apalagi yang halal kan gitu Mas. Nah, jadi itu yang pertama. Yang pertama itu hartanya di depan Allah. Lalu yang kedua kata Nabi Muhammad Rasulullah SAW, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba. Tidak bergeser kaki ya seorang hamba di hari kiamat kecuali dia ditanya kepada 4 hal ya. Yang pertama itu an umrihi fi ma'afna, umurnya yang dihabiskan untuk apa. Yang kedua an ilmihi fi ma'afna, dari ilmunya dipakai untuk apa ya, untuk nipu, untuk korupsi. Kalau atau Allah alam ada kejadian di kampung istri saya ya. Itu saya lihat orang-orang yang well educated and well schooled, tersekolahkan dengan baik Mas ya, bukan well educated maaf, tapi tersekolahkan dengan baik, yang mana mereka punya maklumat ya, mereka akan membodohi orang kampung yang mereka memang rata-rata nggak well schooled, yang tidak tersekolahkan dengan baik. Ada kata well schooled, ada kata well educated ya. Kalau tersekolahkan dengan baik ya sampai profesor tersekolahkan dengan baik. Tapi pertanyaan apakah well educated? Allahu a'lam. Contoh gini, tersekolahkan sampai doktor ya, tapi masih percaya syirik, berarti dia tidak terdidik dengan baik. Sebenarnya itu terjadi. Nah, itu kaki seorang hamba tidak akan bergeser sampai tanya ilmu yang kamu pelajari buat apa ya. Lalu nah ini pembahasan kita an malihi ada 2. Kalau tadi itu buat apa sih kamu habisin ilmu, buat apa sih kamu pakai ilmumu. Nah, kalau harta ada 2. Ini ma'ruf banget, dan saya sampaikan sebagai salah satu bentuk reminder, tadhkirah ya. An malihi min aina iktasaba, dari mana itu dihasilkan ya. Teman saya mau tanya, silahkan jawab di rumah, oke? Karena saya nggak bisa ngobrol langsung, tadi saya akan jawab di rumah. Riba halal atau haram? Nggak dengar ya? Oh ya nggak dengar. Riba haram jelas ya, riba haram jelas Mas ya. Sampai ada komunitas apa jenenge hijrah tanpa riba, pengusaha tanpa riba.
everything lah, Ya. apapun tentang riba, ya. Tapi pertanyaannya, apakah harta yang haram itu cuma dari riba? Enggak. Enggak, Mas. Enggak. Menimbun harta Haram. haram. Ya. Zaman apa ini? Korupsi. Masker waktu zaman kita era Covid di awal-awal kan menjadi salah satu yang sulit ya, masker medis ya. Yang Itu hijau. menimbun. Menimbun itu termasuk dari sub tema pembahasan tentang dolim. Jadi kan jangan sampai kita ini dalam muamalah cuman 3 yang dilarang sama Rasulullah sama Allah ya. Yang pertama itu dolim, ya. Yang kedua goror. Apa goror ini? Apa goror, Mas? Bahasa Indonesianya. Goror itu lebih ke Tipu-tipu. Ya, tipu-tipu. Ya, Goror ini tipu-tipu, ya. Dolim jelas bahasa Indonesia itu kata tasarruf, pencerahan. dolim ini termasuk juga yang menimbun itu adalah dolim. Dolim. Yang ketiga riba. Cuma jangan sampai ada dolim, jangan sampai ada goror, jangan sampai ada riba. Itu aja sebetulnya. Karena kita bukan kelas muamalah gitu, nggak kita bahas. Nah, cuma itu aja sebetulnya. Yang halal banyak. Cuman memang yang disuguhkan kepada kita ini rata-rata 3 ini. Nah, tadi misalnya, apakah riba itu haram? Haram. Ya. Nah, apakah itu suap menyuap itu haram? Haram. Pertanyaannya, kalau boleh jujur teman-teman, ya, sering nggak suap? Kalau yang main proyek, saya bisnis di proyek, Mas. Saya main B2B, ya. Saya main B2B. Pertanyaan dan titipan itu selalu ada. Teman-teman yang bisnis B2B pasti ngerasain ya. Titipan itu ya. Nah, ketika ada titipan, saya biasanya bertanya, ya, wajib ya, Pak? Wajib ya, Bang? Kalau wajib, saya takut tuh suap. Kalau suap, saya takut itu nggak berkah. Saya nggak mau hidup saya nggak berkah. Ya, saya sama Allah dikasih kesempatan untuk belajar tentang muamalah. Tahap selanjutnya dari seorang pembelajar adalah mengamalkan kan gitu. Nah, karena kita bicara bisnis dan bisnis selalu berkaitan dengan sebagai salah satu cara kita untuk mendapatkan ridho Allah, ya kan? Saya tanya itu. Kalau wajib, saya takut tuh suap. Nah, kalau suap, saya takut tuh nggak berkah, Mas. Saya takut, saya nggak mau hidup saya nggak berkah. Sebetulnya apa sih konteks berkah? Kenapa lu bilang berkah sampai nggak mau dapat proyek miliaran, ya kan? Teman-teman, keberkahan itu menjadi salah satu kunci perbaikan. Saya pernah diamanahi menjadi salah satu prinsipal kepala sekolah, ya. Kalau ada yang mendengarkan, ya, saya mohon maaf, ya. Ini perkara yang harus saya angkat di publik, ya, tanpa saya sebutkan di mana dan siapa, ya. Takyin untuk perbuatan buruk itu haram. Seumpama ini, kunci ini melakukan kesalahan dan saya publish, itu haram, ya. Bisa halal itu tapi bukan pembahasan kita, itu bisa halal tapi haram, ya. Kita ghibah itu haram. Ghibah menyebutkan personal dan disebutkan secara live itu haram, ya. Nah, tapi nggak saya sebutkan, tapi coba ambil pelajarannya, ya. Di bisnis aja saya berusaha untuk tidak mengambil suap menyuap, karena kata Rasulullah ar-rashi wal murtashi finnar, yang apa jenenge menyuap dan yang disuap konteksnya jelas, teksnya aja jelas, ya, finnar, di neraka. Oh, itu udah nggak butuh sarah, udah nggak butuh penjelasan. Nah, keberkahan itu menjadi salah satu kunci perbaikan. Kenapa banyaknya harta justru tidak membawa keberkahan dalam keluarga? Mas, keberkahan itu apa sih? Keberkahan itu bertambahnya kebaikan. Kalau duit Anda bertambah, harta Anda bertambah, saldo di ATM Anda bertambah, tapi Anda semakin jauh dengan istri, Anda semakin jauh dengan anak, anak tidak pernah nurut sama Anda, cek itu harta berkah atau enggak? Itu di keuangan, Mas, yang masuk nanti ke tubuh kita. Yang nabata fi
jism, habis itu dia tumbuh di dalam tubuh, dia dari harta haram, maka neraka lebih pantas. Masya Allah. Itu nanti jaza di iqab di apa? Akhirat. Ya. Nah, kalau nanti di dunia tumbalnya itu pasti keluarga. Para ayah yang mencari harta apapun bentuknya, mau berbisnis, mau sebagai profesional, ya. Kalau Anda memasukkan uang haram kepada keluarga Anda, apapun subtemanya, ya, dari uang tadi, pembahasan haram tadi, itu mau riba, itu mau goror, mau zalim, ya kan. Saya mau bilang, naudzubillah, tumbalnya adalah keluarga Anda. Ya, tumbalnya keluarga Anda. Entah itu qadarallahu ma syaa fa'al wa iyadzubillah, ya. Itu anak-anaknya yang enggak terkontrol. Istri ke kanan, suami ke kiri, ya Mas ya. Pelakor apa? Pelebut laki orang, Ya, pelakor. Pebinor, ya. Waliyadzubillah, Mas. Itu terjadi. Karena apa? Karena sumbernya itu adalah haram. Ya. Sebenarnya haram. Nah, jadi apa namanya? Yang kedua, min aina iktasaba. Ya. Lo dapat dari mana? Kalau dapat dari halal, nanti tinggal fima anfaq. Lo keluarin kemana? Kalau itu dari harta yang halal kita dapetin, boleh nggak untuk ngeluarin yang haram? Sama aja. Naudzubillah waliyadzubillah, astagfirullahaladzim. Kalau kita pernah, mari kita teman-teman GIC, para pendengar GIC yang di rumah, kalau pernah kita lakukan itu, maka meskipun saya nggak touch langsung dengan Anda di rumah, mari kita sama-sama istighfar. Astagfirullahaladzim. Karena itu pasti pernah terjadi di kehidupan kita. Ya. Kita mendapatkan hal yang halal, ya, pendapatan kita halal, tapi astagfirullahaladzim, ya, kita belanjakan di haram. Itu sama aja. Jadi bukan cuma sekedar dari mana lo dapetin, tapi kemana Anda belanjakan uang itu. Ya. Dan kalau ada beberapa teori, jadi dapatnya halal, dibelanjakan haram, nggak boleh, ya, mutlak. Dapetinnya halal, dibelanjainya halal, tapi ada tapinya nih, ya. Tapi untuk riak, ya, riaan nas, apa riaan nas tuh? Apa riak tuh? Riak, Mas, ya. Biar diperhatiin orang gitu. Dipuji. Dipuji. Saya sedekah 10 miliar, coy. Anda harus perhatiin, ya. Ya. Harus disiarkan ke semua stasiun televisi. Ya. Apakah itu boleh atau enggak tergantung niat, ya. Tapi para sahabat terdahulu, semakin mereka itu bersedekah, mereka semakin sembunyi-sembunyi. Ini apa namanya, beda kita dengan sahabat. Mereka tuh semakin besar, mereka semakin sembunyi-sembunyi. Nah, kalau kita semakin banyak, ya, kita semakin pengen. Dan itu dikit orang. Tahu orang. Dan jujur itu sikap dari orang yang pengen kita jauhi. Iya. Itu sikapnya Korun. Iya. Korun itu dia punya harta. Kalau kita punya harta, ATM sembunyiin kan, Mas. Oke. PIN disembunyiin. Berangkas tuh kalau bisa yang tahu cuma kita, istri nggak tahu. Nah, tapi kalau Korun dalam sejarah, dalam Al-Qur'an, maaf, wa inna mafatihah, lupa saya, itu sampai harus diangkat 10 orang kekar. Itu Korun tuh pengen tahu bahwa gue punya harta banyak loh. Kalian harus tahu. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, jadi yang kedua adalah tadi maaf, dapat halal belanjain halal, haram itu mutlak nggak boleh. Belanja dapat halal, belanjain halal tapi ria nggak boleh. Itu nggak boleh. Yang ketiga, belanja halal, dapat halal, belanja halal. Nah, itu yang insya Allah aman, Nah, yang ketiga, yang terakhir, ya, kalau dapetin haram, dapatnya belanjanya halal gimana? Dapatnya haram, nah ini tergantung, Mas, dibelanjanya kemana. Karena gini, harta haram itu punya alokasinya, ya, punya alokasinya. Kalau harta haram itu sebagai bentuk salah taubat, ya kan, dengan dia tidak mencari lagi yang haram, silahkan tobat sama. Itu urusan sama Allah, bukan urusan kita. Oh, Anda ini apa jenenge punya masa lalu yang buruk. Anda bla bla apa?
Tugas kita bukan menjudge. Ya. Tugas kita adalah mendakwahi. Menjudge manusia ada, Hmm. tapi itu bukan kita. Ya. Tingkatan dalam Islam ya, ada seorang awam. Ya, seorang awam. Saya belum kenalan tadi ya. Pak asik ngomong belum kenalan, astagfirullahaladzim. Nama saya ada di situ ya. Iya. Nanti Instagram saya loh ya, harus di add. Harus di add ya Instagram. Nah, ada awam. Awam itu orang nggak tahu. Nah, kita ini orang awam. Oh, gitu. Ya, kita nggak tahu. Kalau nggak tahu ya, jangan ditanya, browsing, habis itu kasih statement ataupun kasih satu hukum. Itu penyebab kita ini terambing-ambing oleh kebenaran, nggak tahu mana yang bermasalah. Yang kedua ada thalibul ilm. Ada seorang pembelajar. Nah, seorang pembelajar ini tugasnya adalah mengekstrak, ya, mengekstrak buku-buku lalu menyampaikan. Bukunya seperti ini loh. Buku A seperti ini, buku B seperti ini, buku C seperti ini, ya. Kalau memang butuh untuk di istimbat tuh disimpulkan, ya, itu monggo, ya. Nah, lalu ada Ustadz yang menyampaikan dan sebagainya. Nah, ini yang mufti. Mufti itu tugasnya memberi fatwa. Ini dia bukan thalibul ilm, bukan ustadz. Dia udah mustahid, dia udah masya Allah ya. Keilmuan udah jelas. Udah nggak usah bicara berapa hafalan, berapa hadis, dan nggak usah bicara. Ya, mufti memberi fatwa. Ya, jualan homer di siang hari Ramadan haram. Ya, dia kasih fatwa, itu bukan kita, Mas. Kita memindahkan apa kata mufti aja. Ya. Nah, yang terakhir nih, yang bisa menjudge seseorang, ya. Lo jangan hukumin manusia deh, itu kan haknya Tuhan. Lalu apa fungsi kita di dunia sebagai khalifah? Apa fungsi presiden untuk memberikan satu undang-undang? Apa fungsi DPR dan MPR kalau kayak itu kan gitu? Itu ranah Tuhan, itu ranah Allah untuk menjudge lo masuk neraka. Memang bukan kita, tapi ada sosok, dan itu adalah qadhi. Nah, qadhi ini berhak menentukan dia dikisos dibunuh. Itu qadhi, itu jelas. Nah, kita nih enggak baru belajar kemarin ya, Al-Quran pletot ya, searching ya, modal Mbah Google kita buat fatwa. Wallah ini kita diambang kehancuran. Apa hukum apa dia tanya, dia menyimpulkan. Itu masalah. Nah, yang terakhir ya, sebagai penutup, karena harta itu adalah sebuah titipan, harta adalah sebuah proses untuk nanti kita mencapai surga ya. Kalau titipan itu, kalau manusia, saya nitip sama Mas Tipo nih ya, Mas, saya nitip HP, saya ambil itu aja ya. Ya mungkin Mas saya bayar berapa sih kan gitu. Saya nitipin BMW Ferrari tempat Mas. Oh Mas, hari 1 juta, nitip 5 hari dapat 5 juta. Apalah arti 5 juta dibanding Ferrari kan gitu. Nah, tapi Allah ini, Masya Allah, Allah ini Masya Allah ya, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Saat kita dititipi harta ya, Allah memberikan satu tawaran. Kalau kamu mau menukarkan hartamu itu, aku akan bayar gak tanggung-tanggung. Aku akan bayar itu dengan surga. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah akan membeli nih ya. Membeli itu kan barter ya. Dan Allah membeli itu bukan bentuk good to good barang-barang itu kan bukan ya, tapi sebuah ketaatan dalam tanda kutip ya. Allah akan membeli ya dari seorang hamba mukmin ya, surga bi anna lahumul jannah ya. Apa yang balasannya apa? Surga. Sebagai barternya apa? Yang pertama itu jiwa kita ya, yang kedua itu adalah harta yang kita dapatkan dari Allah, yang sebetulnya juga punya Allah, titipan sama Allah. Kita kembali lagi ke Allah ya. Di situ terjadi transaksi, maka balasannya itu jelas akan kembali ke kita dalam bentuk yang lebih besar. Ya ini apa? Ya ini surga. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, kalau kita bicara bisnis, maka kita akan bicara profit dan margin. Itu mutlak. Berapa profit yang saya dapat, berapa margin yang saya dapatkan gitu ya. Jangan sampai
kata Rasulullah, at-tujar humul fujjar. At-tujar itu pedagang-pedagang tempatnya di neraka. Saya mau kasih tahu ya. Kalau jadi pedagang urungkan niat ya, karena kata Rasulullah at-tujar humul fujjar. Pedagang itu tempatnya di neraka. Ya, Iya. jangan jadi pengusaha. Jangan jadi pengusaha. Tapi ya. Eh, kata Allah, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un dzikrillah. Bagaimana caranya agar eh, kat- agar perkataan Rasulullah tadi, ya kan? Itu kan Rasulullah berkata seperti itu bukan sebagai salah satu tindakan preventif untuk agar Anda tidak menjadi pengusaha, bukan, tapi sebuah tindakan was-was. Kalau Anda sebagai pengusaha, tempatnya neraka. Tapi, ya kan? Tapi itu bisa enggak? Kalau Anda sebagai seorang lelaki, ya, yang latul hihim, tidak terlalaikan, ya, tijarotun wala bai'un, ya, perdagangan dan jual beli dari apa? Dari zikir kepada Allah. Nah, harta ini sebagai bentuk wasilah, ya, sebagai bentuk Titipan. wasilah, titipan, cara, misi kita, ya, untuk mencapai visi yang lebih besar nanti. Nah, ini akhirat. Jikalau Anda berbisnis, ya, jikalau Anda berbisnis, niatkanlah semua untuk Allah. Untuk apa? Untuk surga, itu jelas. Contoh gini, saya sama teman-teman sekarang baru bikin perusahaan baru, Mas. Ya, perusahaan baru. Saya tanya, bro, kita buat perusahaan buat apa? Saya bilang, saya bikin perusahaan baru, saya punya niat, ya. Insya Allah saya akan balik kampung. Saya minta doanya teman-teman semua. Saya akan balik kampung, ke kampung istri saya, istri yang saya cintai, ya, tentu itu jelas. Ini harus diucapkan ini. Merayu, Mas. Saya harus balik ke kampung. Saya akan bangun sekolah yang berkualitas, yang itu bisa dinikmati oleh bahkan orang yang tidak punya uang. Itu harapan saya. Saya harus selesai dengan urusan keuangan saya, kan gitu, Mas. Saya bikin itu, kenapa saya bikin perusahaan. Saya jadi komisaris. Tujuannya untuk itu. Karena komisaris udah bicara dividen di akhir tahun, kan gitu ya. Akhir tahun saya hanya mikirkan gimana sekolah itu berdiri bangun, tegak, berkualitas, gurunya mulia. Dan saya juga bukan orang yang meminta-minta, kan seperti itu. Saya bicara sama teman 4 orang, ya. Saya mau bikin pesantren. Yang nanti didanai dari perusahaan kita. Dan alhamdulillah dengan izin Allah, kita semua satu frekuensi. Saya juga, bro. Aneh juga. Alhamdulillah kalau gitu. Kita bikin bareng. Udah kita urus semuanya. Berarti kalau gitu kita punya komitmen dong. Jangan sampai ada riba, ada dolim, ada gharar dan sebagainya. Kayak gitu, Mas, prolognya. Masya Allah. Jadi pembahasan yang tadi sudah begitu jelas, ya, mengenai konsep harta dalam Islam. Ya, sengaja Bang Dipo tidak potong karena ini menarik sekali pembahasannya dan ini sangat berurutan sekali, bahkan menjadi satu perenungan buat kita semua, terutama para pengusaha, para ayah juga dalam hal ini. Karena ayah sangat identik dengan harta, karena salah satu tugas seorang suami atau seorang laki-laki itu ya memberikan nafkah. Nafkah berkaitan juga dengan harta yang kita miliki. Dan sekali lagi bahwa harta yang dimaksud ini adalah harta dalam konsep syariah itu bukan harta itu dari kita dan kita tidak berikan kepada orang lain. Jadi kita tuh bukan di sosialis, bukan di kapitalis. Akan tetapi kita Syariahnya, Mas. syariahnya. Nah, Di tengah-tengah. di tengah-tengah. Ya, artinya tidak boleh ke kanan kiri, tapi betul-betul kita lurus ya di tengah-tengah. Nah, menarik sekali. Jadi ada konsep harta dalam Islam yang pasti ada 3 hal yang betul-betul juga harus diperhatikan. Ketika harta itu dia dapatkan dengan goror, itu akan menjadi harta tersebut haram. Kemudian apabila harta itu dia dapatkan dengan riba, itu juga akan menjadi haram. Dan terakhir adalah harta itu dia dapatkan dari zalim, ya, seperti tadi menimbun gitu ya, itu juga sesuatu yang haram. Nah, Betul, Mas. menarik sampai bingung nih, speechless ya tema kita hari ini. Jadi saya mau bertanya juga nih, Coach Azwah. Nah, dalam situasi yang saat ini hijrah nih, sebenarnya kita ini
sudah tahu nih ilmunya nih, apa yang tadi sudah disampaikan. Nah, implementasi kita nih sebagai seorang pengusaha yang saat ini masih takut-takut. Karena begini, kalau kita bicara mengenai hijrah itu kan bukan sesuatu yang sebenarnya ada sebagian yang bilang mudah, ada yang susah juga. Nah, bagi orang yang susah untuk bisa mengawali, terutama bagi mungkin kita semua yang sudah terlanjur dengan seperti riba, kerja di bank dan lain-lain. Nah, itu seperti apa? Ada nggak tips-tipsnya untuk bisa hijrah lebih baik lagi tuh, Mas Azwa? Siap. Gimana? Nggak sulit ya pertanyaan? Enggak. Ya silakan, Mas Azwa untuk bisa menjelaskan. Saya akan coba jawab sesuai kemampuan saya, Mas. Iya, Ya. silakan. Yang nggak tahu, insya Allah saya bilang nggak tahu. Ya. Dan itu bukan aib. Karena sekiranya kan orang awam, Iya. ya, bukan mufti apalagi qadhi. Nah, bagaimana hijrah? Dulu sahabat itu berada pada titik terendah. Riba ini kan, riba konsep siapa, Mas? Konsep, Mas, sebentar. Untuk riba, Ya, riba siapa inisiator riba? Yahudi. Inisiator riba itu Yahudi. di zaman Rasulullah sistem riba itu sudah ada. Sudah ada. Oh, Sudah ada. Loh, kalau tidak ada tidak jadi Nggak ada, syariat, nggak ada. Mas. Benar, Nggak ada benar, jadi ya. syariat, Mas. tapi dari segi kisah-kisah jarang ditemui itu. Nah, ini, Coba dong diceritain. Saya mau Mas ceritain Azwa. ya. Rasulullah itu bisa nggak kita head to head dengan riba? Nah, kita sekarang bilang bisa, tapi kita cuma bicara sampai dengan masalah hukum. Sedangkan kalau mau head to head, ya, face to face dengan riba, ya, Rasulullah contohin. Dalam kurun waktu 4 tahun, Rasulullah berhasil menghancurkan pasar riba terbesar saat itu. Riba hancur tentu enggak, karena masih ada Yahudi, kan gitu. Tapi riba yang menguasai perekonomian umat Islam saat itu, ya, bisa hancur 4 tahun, Mas. Oke. Ada yang pernah dengar nggak ceritanya? Apa? Ada yang pernah dengar nggak? Ya. Belum ya? Wah, panjang ya. Panjang. Nggak apa-apa ya. Iya, iya, silakan. Rasulullah Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah itu catat halalkan jual beli dengan syarat. Ya. Syaratnya 2, ridho dan antarodin dengan akad. Ya, kalau nggak salah ya. Maaf kalau salah, kalau salah tolong diingetin, nggak apa-apa. Ya. Saya pelupa soalnya. Nah, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan apa? Baik jual beli, asal jangan ada 3 tadi ya. Wa harrama riba, dan haramkan riba. Tolong di garis merah dulu bahwa ada tembok besar yang menjadi perbedaan antara riba dan jual beli. Ya. Kalau ada tembok besar, janganlah engkau lubangi di bawahnya untuk kau bisa celipkan, masukkan riba itu ke dalam yang halal. Itu masalah kita, itu Yahudi itu sudah ada tembok besar, dibolongilah bawah-bawahnya untuk mencelipkan agar riba itu terkesan halal. Nah, ayat pertama, wa ahlallahu al-bai'a wa harrama riba. Mutlak kita pahami bahwa riba itu haram. Sama sepertinya engkau memakan daging babi dan khomer. Itu haram. Itu jelas ya. Saya nggak perlu sebutkan apa itu haram-haramnya, kan udah banyak di luar ya. Habis itu di ayat masih di satu circle ya, di satu ayat itu, wa yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah. Janji Allah ya, Allah itu akan menghilangkan riba dan yurbi itu nah, riba itu dengan yurbi asal katanya sama, Mas. Yurbi itu menggandakan. Menggandakan. Riba itu kan menggandakan. Oke. Saya pinjam 1.000, balikin 2.000, menggandakan. Nah, wa yamhaqullahu riba, Allah janji jelas di Al-Qur'an, dan itu berarti sampai hari kiamat itu riba wa yurbi, menghancurkan riba dan menggandakan sedekah, menyuburkan sedekah. Nah, apa instrumen untuk head to head dengan riba? Dijelaskan di Al-Qur'an. Yang pertama itu adalah jual beli. Jadi kalau mau menghancurkan riba, jual belilah yang betul. Jual beli sesuai syariat ya.
Kan Rasulullah bilang eh, sebaik-baik tempat di mana, Mas? Sebaik-baik tempat masjid. Masjid. Masjid JIC nih, Masya Allah nih, ya. Tapi gimana ceritanya kalau JIC ya buka pasar di dalamnya, sedangkan pasar itu adalah seburuk-buruk tempat. Makanya ada sebagian ulama kita yang tidak memperbolehkan Nah, membuka pasar di area masjid. nah itu dia. Nanti gimana tuh? Nah itu beda lagi. Beda lagi. Kajiannya mendalam. Karena itu ada transaksi, Mas. Iya, Ada iya. transaksi. Nah, masjid sebaik-baik tempat dan sebaik-baik buruk-buruk Ya, tempat tempat, adalah pasar. pasar. Saya nggak tahu apakah pasar ini secara tekstual dalam arti tempat atau konteks dalam arti pasar market gitu loh. But market apa ya? Market apa bahasaan? Market. You know market ya, dalam ada segmentasi ya market dan sebagainya ya. Nah, saya nggak tahu nih apakah sarahnya itu dalam artian pasar tempat atau market, dalam artian market segmen dan sebagainya. Nah, untuk head to head dengan riba ya kan, itu Rasulullah menggunakan 4 instrumen tadi. Jual beli yang pertama, sedekah. Itu kan macam-macam, Mas. Ada zakat, ada infak, sedekah, ada sedekah, ada wakaf. wakaf. Dulu ya kan, saya singkat aja. Dulu itu ada Ka'ab bin Ashraf ya, milioner Yahudi yang punya pasar. Tanah Abang aja yang gede. Itu korporasi gitu modelnya. Nah, ini pasarnya Ka'ab bin Ashraf. Itu punya Ka'ab bin Ashraf, Mas. Ada lagi pasar Yahudi emang, tapi itu holding juga, punya keseluruhan gitu loh. Nah, ini Ka'ab bin Ashraf ini punya pasar sendiri. Ya. Orang Muslim berjualan di situ, transaksi terjadi dong, ada keuntungan dan sebagainya. Masuk kemana? Ka'ab bin Ashraf. Sedangkan Ka'ab bin Ashraf adalah salah satu orang yang permusuhannya dengan Rasulullah itu luar biasa. Saya sebutkan secara singkat. Yang pertama itu bangun kesadaran, ya, bangun kesadaran. Sahabat itu kan hijrah itu kan dari keadaan terburuk menuju kan baik kan. Nah, apa yang membuat mereka begitu cepat shiftingnya? Kenapa kita shiftingnya sulit banget? Ya, karena ada kurikulum yang terlewat di kita. Ya, kurikulum terlewat di kita. Kurikulum yang proven dengan mu'alimnya adalah Muhammad kan gitu. Nah, kenapa shifting kita sulit banget nih? Kok datang kepada kita satu peringatkan kita masih mikir? Gitu loh. Itu masih mikir, datang kepada kita satu perintah mikir. Tapi kalau sahabat datang kepada mereka satu perintah nggak pakai mikir, langsung jalan. Homer haram. Seketika Madinah jadi lautan Homer. Itu tanpa mikir. Nah, kita datang berkali nggak mikir. Nah, kenapa sih yang pertama tanamkan kesadaran dan narasi yang tepat untuk kesadaran ini adalah keimanan. Kenapa orang sulit untuk melakukan apapun? Karena iman, Mas. Kalau imannya itu kuat, dia akan bisa berlari di atas sungai. Dia ingin menghancurkan kaum kafir yang menyerang kaum muslimin. Dengan keimanan di dadanya, dia menyeberangi sungai dengan kuda. Dan itu bukan Avenger. Saya karena di sini biasa zoom, saya biasa zoom kamera di sini, saya menghadap sini, saya di situ. Dan itu bukan khayalan. Iya. Itu terjadi karena keimanan. Lari, mengendarai kuda dan berlari di atas sungai. Satu masalah keimanan. Yang kedua, hukum itu penting. Ya. Tapi hukum itu nggak selesai di situ. Yang ketiga, ada ruh konsep, ya, ruh konsep. Saya cuma tanya, hutang boleh nggak? Boleh ya. Saya berhutang sama guru saya Mas Hardi, ya, itu boleh kan gitu. Nah, tapi pertanyaannya, kalau hutang dijadikan konsep dalam muamalah, boleh atau enggak? Hutang dalam konsep muamalah, jadiin konsep keseharian. Jadi hutang itu menjadi sesuatu yang wajar dan mubah. Itu jadi masalah, Mas. Kan cemasan di malam hari, malu ya, ketemu teman guru saya itu saya malu kan gitu. Nah, tapi ini hutang dijadikan kehidupan. Secara hukum mungkin Ustadz kita menghindari riba, gharar, zalim dan sebagainya. Tapi pertanyaannya, apakah
Rasulullah menjadikan hutang itu menjadi konsep. Oh, konsep hutang ini gini enggak. Ada kebutuhan, ada pinjam, selesai dibayar, selesai seperti itu. Sesimpel itu, enggak bikin kartu khusus hutang lah apa tuh ya kayak sebetulnya kartu khusus hutang lah dan sebagainya jadi masalah. Iya. Seperti itu. Nah, cara meninggalnya tadi itu Mas. Yang pertama sadari dan keimanan, tahu hukumnya, ketiga ada ruhnya. Nah, ruh itu nanti bicara konsep. Ya. Nah, kalau bicara konsep berarti udah bicara yang lebih teknis. Ya. Baik, itu gitu Mas. Menarik. Jadi ada caranya hijrah Izin minum, ya, boleh? silakan sambil minum. Jadi hijrah dalam hal bisnis ini amat sangat penting bagi kehidupan kita. Tadi sudah disebutkan mengenai ada beberapa hal tadi. Yang pertama kesadaran atau keimanan kita, yang kedua harus ngerti hukum. Artinya kalau hukum ini harus belajar ya, biar kita juga hukum A seperti apa, hukum B seperti apa, dan ketiga adalah ruh itu sendiri. Terakhir sebelum kita tutup, Bang Azwa. Ini Dalam Bang Islam, atau Mas atau Mas apa sih? Azwa beda-beda. Kakak juga boleh Mas. Karena udah hijrah jadi ustadz. Bukan. Jangan ya, Jadi kakak juga boleh. Oh iya kakak. Nih gini, Kak Azwa atau Coach Azwa. Ini saya mau bertanya satu materi lagi nih. Ini kan tadi berkaitan dengan harta dalam konteks Islam. Ini kan bukan Islam memandang bahwa harta ini adalah titipan atau wasilah dari Allah Subhanahu Wa Taala yang memang ini diperuntukkan untuk orang di sekitar kita. Tapi jangan juga dipungkiri harta tersebut ada bagian punya diri kita dan keluarga kita. Nah, pertanyaannya dalam Islam sendiri apakah mengatur mengenai hitung-hitungan untuk orang luar, maksudnya milik bersamanya berapa dan untuk diri kita sendiri berapa? Ini mengingat karena ini adalah sebuah titipan, apakah dalam Islam ini juga ada hukum mengenai hal ini? Silakan, Mas. Mas Azwa. Kak Azwa Kak ya. Azwa aja. Ya siap. Saya juga manggil teman saya Kak Sahardi. Iya. Saya Jadi, juga manggil Kak nih. Secara margin ada beberapa. Oke. Di beberapa hak ada marginnya Mas. Contohnya zakat 2,5%. Ya. Itu di waris ada ada setengah, ada sepertiga, seperenam, seperdelapan, 2/3 dan sebagainya. Nah, kalau ditanya apakah ada, tapi harus itu dijelaskan secara terperinci. Ya. Nah, kalau untuk keluarga itu Rasulullah Allah sebutkan dengan bil ma'ruf, dengan sesuatu yang baik. Nah, baik ini berarti dia sesuai dengan kapasitas kebutuhan, ya. Yang disebutkan tugas suami itu kan sebelum wakiswatuhunna bil ma'ruf itu apa ya? Saya lupa ayatnya. Jadi dijelaskan bahwa itu dengan implisit, bil ma'ruf aja. Jadi sesuatu yang sifatnya adalah baik, pas gitu loh. Tapi kalau alokasi harta untuk zakat, zakat wajib. Ya, yang zakat wajib ya, bukan yang zakat sunnah ya, yang zakat infak, fitrah maksudnya. Fitrah ada kontaknya, ya kan? Kalau kita jadi 2,5 sampai 3 kilo, kalau dikonversi ke beras kan gitu ya. Kalau zakat mal itu kan jelas 2,5%, betul, ya kan? Habis itu nanti kalau zakat emas macam-macam, zakat bahimah itu binatang ternak. Kalau ditanya seperti itu terperinci apa nih, ya kan? Kalau yang itu sebagai pemasukan kita, maka konteksnya adalah bima'ruf. Jadi sesuatu yang sifatnya pantas. Kalau emang pantasmu naik Alphard, ya kan, ya sudah. Kalau emang pantasmu naik odong-odong, ya sudah. Jadi sesuai dengan pantasan, maaf ya. Atau kalau memang pantasmu saat ini adalah naik sepeda, ya sudah. Contohnya, ada orang rumahnya dari masjid 100 meter, tapi hatinya Allah bukain untuk bisa jalan. Allah cukupkan dia dengan jalan. Ada orang yang rumahnya 50 meter, Mas, tapi Allah bukakan hatinya sedikit, tapi Allah kasih dia itu motor. Ada lebih dekat tapi malas hujan dan sebagainya, alasan kasih mobil. Tapi pada kolehan, kalau bicara tentang alokasi, berarti bicara terperinci. Kalau keluarga, perintahnya bima'ruf, ya, sesuatu yang pantas. Kalau emang
makannya istrimu itu banyak, ya jangan dikasih sedikit. Mas. Kalau makannya suaminya Suaminya banyak. banyak, jangan ditambah, kasihan. Iya, iya. Tapi ya ada porsinya. Iya. Nah, kalau anaknya memang butuh untuk pelatihan yang harganya di 30 juta, ya sudah kasih. Tapi kalau memang butuhnya hanya 3 juta, ya sudah. Hmm. Itu tentang kebijakan, ya. Iya. Habis itu kalau bicara tentang hak orang lain, nah ada porsinya, zakat dan sebagainya. Gitu, Iya. Mas. Kalau Allah ada alam bisawab. ada yang pasti Islam Hmm. yang sebaiknya. Baik, kalau bicara tentang kajian muamalah ataupun seperti hal ini, konsep harta dalam Islam, bicara tentang harta ini bukan hanya sebatas uang, ya. Harta dalam Islam itu cukup meluas sekali tema ini, ya. Pertanian bisa harta, bahkan tubuh kita, jiwa kita ini merupakan harta, dan ini kayaknya nggak bisa diselesaikan materi ini dalam waktu 1 jam. Tapi setidaknya tadi sudah kita sampaikan seputar dasar-dasar lah ya. Walaupun juga masih kurang, mudah-mudahan ini bisa kita gali lagi ilmu ini kepada ustadz-ustadz yang lain, dan insya Allah mudah-mudahan tidak bosan-bosan juga untuk Kak Azwa geli gitu untuk bisa bergabung lagi bersama kita Siap. di sini. Nah ini sekarang coach lagi ya. Nah, Coach Azwa, terakhir apa yang ingin sampaikan buat Mitra JC di momen yang sangat baik ini? Ini momen yang akhir dari tahun 1441, kita harus berhijrah. Artinya bukan harus hari ini, artinya ini memiliki makna hijrah. Bagaimana Rasulullah saat itu berhijrah gitu. Kita hijrah dari harta menuju konsep harta Islam yang seperti ini, seperti apa? Silakan Coach Ajo. Saya pernah baca buku Business Wizard. Nah, kalau ini bicara bisnis ya, bicara Business Wizard. Salah satu guru saya, dia Masya Allah punya bisnis, lalu diminta untuk jadi salah satu direktur di balai-balai yang di Jakarta ini. Business Wizard. Beliau tulis ada 3 hal fundamental untuk building the business. Yang pertama adalah mindset, ya. Nah, ini bicara teori bisnis ya. Mindset. Yang kedua adalah skill. Yang ketiga adalah modal. Nah, mindset itu menempati urutan pertama dan menempati prioritas paling besar, ya, paling besar. Teman-teman, sebelum kita masuk di FBH, sebelum kita masuk di Instagram Mastery, sebelum kita masuk di bisnis model Canvas dan sebagainya, apapun tentang teknik bisnis, ya, hal paling fundamental yang dibahas oleh beliau adalah tentang mindset. Nah, sebelum kita bicara mindset apapun, ya, karena kita nih entrepreneur, ya, kita bicara tentang business entrepreneur, leadership, habis itu tentang agility dan sebagainya, maka saya coba tarik lebih dalam, karena we are a Muslim, ya, kita seorang Muslim, maka mindset tentang konsep harta dalam Islam itu menjadi salah satu sorotan, menjadi salah satu hal prolog yang teman-teman harus mulai untuk bisa didalami, dipraktekkan, ya. Baru nanti kita bicara tentang Instagram Mastery, WhatsApp Business, itulah teori tentang bisnis ya, marketing dan sebagainya. Karena itu akan menyusul. Yang mendatangkan harta itu Allah. Bukan siapa yang paling pintar, bukan siapa yang bekerja keras, bukan siapa dan sebagainya. Kalau yang bekerja keras, tentu buruh-buruh itu lebih banyak uangnya, Mas. Ya. 16 jam. Ya. Kalau paling pintar, dokter, profesor paling banyak uangnya. Allah alam, ya. Yang pasti kefakiran bukan yang ditakutkan dari Allah kepada kita, tapi kita dibukakan kepada kita dunia, terus kita berlomba-lomba, halal haram diterjang, ya, haram bukan halal haram, syubhat haram diterjang, ya, maka kita akan hancur. Dan naudzubillah, sudahlah kita pasti semua mati. Tapi ketika kita semua mati,
dan kita hancur dalam keadaan penuh dosa, naudzubillah. Semoga Allah masih berikan kita kesempatan Amin ya untuk rabbal bisa alamin. resolusi awal tahun baru Islam 1442 Hijriah. Terima kasih Mas Dipo, terima kasih teman-teman GIC, TDA. TDA. Mhm. Semoga kita semua bertemu lagi di lain kesempatan. Ya, Oh ya, saya belum perkenalan ya. iya. Tadi Astagfirullahaladzim. Belum kenal Mas ya? belum. Astagfirullahaladzim. Perkenalkan, ini anti mainstream. Perkenalan di akhir, Di awal, bisa di akhir. Perkenalkan teman-teman, rekan-rekan JIC yang dirahmati Allah. Nama saya Azwanufi ya. Instagram saya sama Azwanufi sebagai Ketua Koordinasi TDA Peduli Nasional. Jadi sekarang diamanahi untuk membantu teman-teman yang terjadi musibah. Jadi kalau TDA itu kan biasanya senang kalau ada event. Ya. Kok saya jujur mengharapkan tidak ada event. Karena kalau ada event berarti ada musibah, Mas. Iya. Berarti ada musibah. Naudzubillah. Jadi saya senang kalau tidak ada event. Berarti naudzubillah ada musibah. Iya. Kayak terakhir Mas Samba dan sebagainya. Dan terakhir ada yang tabrakan. Nah, Oh, itu. kalau di TDA bagian TDA Peduli Ya, Ketua TDA Peduli Nasional. Nasional. Sedangkan kalau di OKOC bagian Direktur. Direktorat Diklat. Ya, Mantap. nah, gitu. Siap. Ada lagi yang ingin sampaikan lagi? See you. Kalau Azwanufi ini awam. Oh, iya. Makanya tadi sempat Mitra JC awam-awam ini ternyata namanya Awam, saya orang awam. Mas. iya orang-orang. Jadi Azwanufi ini teman-teman, Azwanufi ini singkatan dari nama saya sebenarnya. Mas. Iya. Nama saya kan panjang nih ya, Abba Zubair Al-Awam. Ya. Kan panjang tuh ya. Iya. Dan pronunciation orang Indonesia tuh agak Iya. agak Zubair, agak sulit Mas Iya. ya. Agak sulit. Saya singkat jadi Azwa. Nufi itu siapa? Tentu satu kehormatan, saya selalu membawa nama bapak saya bin Iya. Taufik. Jadi Nufi itu singkatan dari nama bapak saya bin Taufik. Dari Azwa Nufi Aba Zubair Al-Awam bin Taufik. Saya singkat Azwa Nufi. Iya, Masya Allah. Gitu. Dikira saya Azwa itu terinspirasi dari kurma. Enggak ya pada Ajwa. Oh, beda ya. Azwa pakai J. Oh, pakai J kalau ini Azwa ya. Baik, Mitra JC, alhamdulillah demikianlah program kita hari ini di program JC Business Coaching. Tentunya di spirit hijrah bisnis adalah momen yang sangat baik karena insya Allah pada hari ini kita akan memasuki tahun baru Islam yang ke 1442, resolusi yang sudah kita impikan mudah-mudahan bisa tercapai di tahun yang mendatang, dan tentunya kita hadir juga setiap hari Rabu di jam yang sama, dan insya Allah kerjasama dengan komunitas Tangan di Atas Jakarta Utara atau komunitas TDA Jakarta Utara setiap 2 pekan sekali, termasuk juga di program Bintang Research. Nah, dan tentunya sekali lagi terima kasih bisa kembali lagi Siap. di Radio JIC untuk bisa memberikan informasi seputar tentang kajian seperti ini, kajian muamalah ya. Karena sejatinya bahwa kita semua artinya kita hidup ini tidak sebebas burung merpati kali ya. Kita betul-betul ada hukum berlaku terutama dalam hal bisnis, dan ini amat sangat penting agar rizki kita berkah dan barokah ya. Saatnya saya Bang Dipo Usman pamit undur diri mewakili seluruh kru yang bertugas. Pamit. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.